Pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum. Demokrasi juga menekankan adanya kebebasan politik, persamaan hak warga negara, serta jaminan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, demokrasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi menuntut adanya keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, serta adanya mekanisme pengawasan dari rakyat terhadap jalannya pemerintahan. Gagasan dasar demokrasi. Gagasan dasar demokrasi mencerminkan beberapa nilai penting yang menjadi landasan kehidupan politik. Nilai pertama adalah partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama. Dalam sistem demokrasi, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan dalam menentukan kebijakan tersebut. Nilai kedua adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan keputusan mayoritas, tetapi tetap menghormati hak-hak minoritas. Artinya, meskipun keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, kelompok minoritas tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, membentuk organisasi, serta memperoleh perlindungan hukum. Nilai ketiga adalah penghormatan terhadap individu dan jaminan terhadap kebebasan serta hak kepemilikan. Negara demokratis harus melindungi hak-hak dasar setiap warga negara agar mereka dapat hidup secara bebas dan bermartabat. Selain itu, demokrasi juga menjamin adanya kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan. Materi ketiga yaitu syarat-syarat negara demokratis. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis apabila memenuhi beberapa syarat penting. Salah satu syarat utama adalah adanya kebebasan bagi masyarakat untuk membentuk organisasi dan perkumpulan. Kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan kelompok, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik. Selain itu, warga negara juga harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu ciri penting dari sistem demokrasi karena memungkinkan adanya kritik terhadap kebijakan pemerintahan. Syarat lain dari negara demokrasi adalah adanya hak bagi warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, adil agar benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Warga negara juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dan menduduki jabatan dalam pemerintahan. Selain itu, demokrasi juga memerlukan adanya beberapa sumber informasi yang bebas sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara terbuka. Lembaga-lembaga negara yang bertugas perumusan kebijakan juga harus bekerja secara transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Materi keempat yaitu tahapan demokratisasi. Proses menuju sistem pemerintahan yang demokratis disebut demokratisasi. Demokratisasi tidak terjadi secara langsung tetapi melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut antara lain liberalisasi, transisi,
instalasi demokrasi dan konsolidasi demokrasi. Liberalisasi merupakan tahap awal dalam proses demokratisasi. Pada tahapan ini, pemerintah mulai membuka ruang kebebasan politik bagi masyarakat, misalnya dengan memberikan kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Tahap berikutnya adalah transisi. Transisi merupakan merupakan masa peralihan dari sistem pemerintahan yang otoriter menuju sistem yang lebih demokratis. Pada tahap ini, biasanya terjadi perubahan dalam struktur politik, pembentukan lembaga-lembaga politik, serta pelaksanaan pemilihan umum yang lebih terbuka. Setelah tahap transisi, proses demokrasi dilanjutkan dengan tahap konsolidasi. Konsolidasi merupakan proses pemantapan sistem demokrasi agar dapat berjalan secara stabil dan tidak kembali pada sistem otoriter. Tahap ini melibatkan penguatan lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, media massa, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat. Saya Kalista Atala Ridwan akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jalur-jalur transisi demokrasi. Setiap negara memiliki proses menuju demokrasi yang berbeda-beda. Menurut Samuel Huntington, terdapat beberapa jalur yang dapat ditempuh dalam proses transisi demokrasi. Jalur pertama, transformasi yang terjadi oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Nah, di jalur ini pemerintah sendiri yang memprakarsai proses transisi menuju demokrasi. Jalur kedua adalah transisi yang terjadi dengan negosiasi antara pemerintah yang sedang berkuasa dengan kelompok oposisi. Nah, pada jalur yang tahap ini itu pemerintah yang sedang berkuasa, kedua pihak tersebut melakukan sebuah dialog dan kesepakatan untuk menciptakan sistem politik yang lebih demokratis. Jalur ketiga atau jalur yang terakhir yaitu jalur perubahan atau perubahan yang terjadi akibat tekanan dari masyarakat ataupun kelompok oposisi. Nah, pada jalur yang terakhir ini masyarakat melakukan tekanan seperti gerakan sosial, seperti contohnya demo, untuk menuntut pemerintah melakukan suatu sistem politik yang lebih demokratis. Namun selain tiga jalur itu, terdapat juga jalur yang dipengaruhi oleh intervensi dari luar. Nih misalnya campur tangan dari negara lain ataupun tekanan internasional itu dapat mempengaruhi suatu negara menjadi sistem yang lebih demokratis. Baik, selanjutnya pilar-pilar demokrasi. Demokrasi yang baik haruslah diikuti oleh beberapa pilar utama. Pilar yang pertama, adanya pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pilar yang kedua, adanya pemerintah yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Pemerintah yang sedang berkuasa
wajib menjalankan kebijakan secara transparan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil. Pilar ketiga, adanya jaminan hak-hak politik dan hak-hak warga negara. Contohnya, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan memperoleh informasi. Pilar yang terakhir atau pilar yang keempat, adanya masyarakat yang aktif atau masyarakat madani. Masyarakat madani itu masyarakat yang seperti apa? Masyarakat madani contohnya adanya organisasi sosial yang aktif. Misalnya di setiap sekolah itu ada OSIS, di tingkat universitas ada HIMA, BEM, dan lain-lain. Dan juga keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik. Yang terakhir, adanya sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya demokrasi partisipatif. Dalam perkembangan demokrasi modern, muncul konsep demokrasi partisipatif. Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Demokrasi tidak hanya diartikan sebagai kegiatan memilih pemimpin dalam pemilu, tetapi juga sebagai proses keterlibatan masyarakat dalam berbagai kebijakan publik. Demokrasi partisipatif berkembang sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat yang ingin memiliki peran lebih besar dalam pemerintahan. Melalui demokrasi partisipatif, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, media massa, serta berbagai kegiatan politik lainnya. Selanjutnya, kendala dalam proses demokratisasi. Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal, proses demokratisasi sering menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Di tingkat nasional, terdapat beberapa kendala utama dalam proses demokratisasi, antara lain ancaman disintegrasi bangsa, konflik yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan, lemahnya penegakan hukum, ancaman terhadap kebebasan pers, munculnya militerisme dalam politik, serta praktik korupsi yang masih meluas dalam pemerintahan. Faktor-faktor tersebut dapat menghambat perkembangan demokrasi yang stabil dan sehat. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kendala demokrasi di tingkat lokal. Selain kendala di tingkat nasional, demokrasi juga menghadapi berbagai hambatan di tingkat masyarakat lokal atau desa. Pada tingkat ini, proses demokrasi sering dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. Hal tersebut dapat memengaruhi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah kuatnya ikatan etnis, suku, atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Ikatan ini terkadang membuat masyarakat lebih memilih pimpinan berdasarkan kesamaan suku, keluarga, atau kedekatan pribadi daripada mempertimbangkan kemampuan dan kualitas calon pemimpin. Akibatnya, proses pemilihan pemimpin tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip keadilan dan rasionalitas, tetapi lebih pada loyalitas kelompok. Selain itu, budaya masyarakat yang terlalu patuh kepada pemimpin juga dapat menghambat perkembangan demokrasi. Dalam konsep seperti ini, keputusan pemimpin dapat
tanpa memberi kritik, saran, atau pengawasan. Padahal sistem demokrasi masyarakat seharusnya memiliki peran aktif untuk mengawasi jalannya pemerintahan, agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan bersama. Kendala lainnya adalah masih adanya praktik politik uang atau pemberian imbalan tertentu kepada masyarakat menjelang pemilihan pemimpin. Praktik ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi karena pemilihan masyarakat tidak lagi berdasarkan visi, program, dan kemampuan calon pemimpin, tetapi dipengaruhi oleh keuntungan materi yang diterima. Rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat juga menjadi faktor yang menyebabkan partisipasi politik belum berjalan secara optimal. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya hak pilih, peran mereka dalam mengawasi pemerintah, serta kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kurangnya pemahaman ini dapat membuat masyarakat menjadi apatis atau tidak peduli terhadap proses yang berlangsung di lingkungannya. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pentingnya demokrasi bagi kehidupan bernegara. Demokrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk ikut serta dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Dalam sistem demokrasi, rakyat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Melalui demokrasi, masyarakat dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu, menyampaikan aspirasi, mengikuti diskusi publik, serta terlibat dalam kegiatan organisasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi tersebut, kebijakan yang diambil oleh pemerintah diharapkan lebih dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Demokrasi juga memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan sarana terhadap kebijakan negara. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem demokrasi. Melalui kebebasan ini, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan agar kebijakan yang dibuat menjadi lebih baik dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, demokrasi mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam sistem demokrasi, para pemimpin dipilih oleh rakyat yang harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan serta tindakan yang mereka lakukan. Jika pimpinan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, rakyat memilih hak untuk menggantikannya melalui mekanisme secara umum yang dilakukan secara berkala. Demokrasi juga berperan penting dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang adil. Perlindungan terhadap hak tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain itu, demokrasi dapat mendorong terciptanya stabilitas politik dalam suatu negara. Dengan adanya mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat serta adanya sistem pergantian kekuasaan yang teratur dan damai, potensi konflik politik dapat diminimalkan. Hal ini membuat kehidupan bernegara menjadi lebih tertib dan terarah. Demokrasi juga
berperan dalam mendorong pembangunan nasional. Pemerintahan yang demokratis cenderung lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat sehingga kebijakan pembangunan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, pembangunan dilakukan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.